Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kajian kita akan hadis-hadis hukum, kali ini kita akan membahas tentang hadis tata cara tayamum dalam kitab Syarah Sunan Abi Daud yang disyarah oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haditsu tayammum kulluha tadur ala hadits Ammar wa annahu darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffaini. Hadis-hadis tentang tayamum seluruhnya itu rata-rata diriwayatkan melalui jalur riwayat Ammar bin Yasir maksudnya, wa annahu darbatun wahidah, dan itu dengan satu tepukan, lil wajhi ke wajah, wal kaffaini dan dua tangan. Amma ma warada fi tayammum min annahu darbatan kama sayati wa annahu tamsahu bi ihdahima al yadan ila al abad aw al marafiq fa hada mahmulun ala annahu ijtihad min as-sahabah. Adapun hadis tentang tayamum bahwasanya dia ada darbatan, ada dua kali tepukan, kama sayati sebagaimana yang akan dijelaskan, dan sesungguhnya bahwasanya itu dengan mengusapkan dengan kedua tangan sampai ke ketiak dan ke pergelangan tangan, maka ini adalah mahmulun ala annahu ijtihadun minas sahabah. Dia bisa jadi adalah ijtihad dari sahabat. Aw anna dzalika kana fi awwalil amr, atau itu ada pada permulaan disyariatkannya tayamum. Thumma nusikha bi hadisi Ammar, kemudian dinasakh dengan hadisnya Ammar, wa amsaluhu, dan yang semisal dengannya, addal ala anna tayammum darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffain, bahwasanya tayamum itu adalah dengan menggunakan satu kali tepukan, lil wajhi wal kaffain, untuk wajah dan kedua telapak tangan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad bin Saleh, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Saleh. Akhbarana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab. Qala haddatsani Yunus, telah menceritakan kepada kami Yunus, an Ibni Syihab, dari Ibnu Syihab. Qala inna Ubaidillah ibni Abdullah ibn Utbah haddatsahu an Ammar bin Yasir, bahwasanya Ubaidillah bin Abdullah ibnu Utbah telah menceritakan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, annahu kana yuhaddits annahum tamassahu wa hum ma'a Rasulillah. Annahu kana yuhaddits, dia bercerita bahwasanya mereka melakukan tayamum ini wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka bersama Rasulullah. Maksudnya tamassahu ini kan al-mashu itu mengusap, maksudnya tamassahu di sini adalah tayamum bis-sa'id, di tanah, li sholatil fajr, untuk melaksanakan salat subuh ya. Jadi dia menceritakan bahwasanya dia bersama Rasulullah pada suatu hari melaksanakan salat subuh dan melakukan tayamum. Fadarabu bi akuffihim as-sa'id, maka mereka menepukkan dengan telapak tangan mereka as-sa'ida, kepada tanah. Thumma masahu wujuhahum, kemudian mereka mengusap wajah mereka, mashatan wahidatan, dengan satu kali usapan. Thumma adu, kemudian mereka fadarabu bi akuffihim as-sa'id, kemudian menepuk lagi ke tanah, marratan ukhra, sekali lagi, famasahu bi aidihim kullaha, dan mengusap kepada tangan mereka semuanya, ilal manakib, sampai ke pundak, wal abad, dan ketiak, min butuni aidihim, dari telapak tangan mereka. Hadal hadis asluhu fi sahihain, hadis ini juga terdapat dalam sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, kama sabaqa fi hadis Ammar, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam hadisnya Ammar. Amma kaunuhum masahu aidihim ilal manakib wal abad, adapun mereka para sahabat ketika menyampaikan, ketika mengusap itu sampai kepada pundak dan ketiak, wa kaunuhum aidan darabu darbataini, darbatan lil wajhi wa darbatan lil kaffin, fahadha mahmulun ala annahu min ijtihadatihim,
Dan adanya sahabat itu melakukan 2 kali tepukan, 1 tepukan untuk wajah dan tepukan untuk kedua tangan, fahadha mahmulun ala annahu min ijtihadihim. Ini bisa jadi adalah ijtihadnya sahabat. Wa qiyasuhum fi awalil amr, dan dikiaskan kepada yang terjadi di awal. Falamma bayyana lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyat at-tayammum amilu biha. Ketika Nabi kemudian menjelaskan kepada mereka cara bertayamum, kemudian mereka mengerjakan dengannya. Au annahu, atau bisa saja mansukhun, dia dinasakh bi hadisi Ammar fi sahihain, dengan hadisnya Ammar fi sahihain, anna tayammum, bahwasanya tayammum itu darbatun wahidatun, 1 kali tepukan, tumsahu biha, diusap dengan 1 kali tepukan itu, al wajha wal kaffain, baik wajah dan kedua tangan, faqat. Amma sahabah alladzina sallu bi ghairil wudu, adapun sahabat yang kemudian salat dengan tanpa wudu, fasawab annahu la yajibu alaihim i'adatus shalah, maka yang pendapat yang lebih tepat adalah bahwasanya mereka tidak wajib untuk mengulangi salat. Wa qala ba'dul ilm, sebagian ahlul ilmi berkata, tajibu alaihim i'adatus shalah marratan ukhra, wajib mereka untuk mengulangi salat sekali lagi. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Daud al-Mahri wa Abdul Malik bin Shu'aib an Ibni Wahbin nahwa hadzal hadis, qala qama al-muslimuna fadarabu bi akufihim at-turaba wa lam yaghbidu min at-turabi shay'a fadhakara nahwahu wa lam yadhkur al-manakib wal abad. Qala Ibnu Laits ila ma fawqa al-mirfaqaini. Hada hadisun munqati lianna Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah lam yudrik Ammar bin Yasir. Kata beliau, menurut pensyarah dari hadis ini adalah hadis yang munqati, ya, tidak bersambung sanadnya. Inna Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah lam yudrik Ammar bin Yasir, karena Ubaidillah bin Abdullah ini tidak semasa dengan Ammar bin Yasir. Lakin akhrajahun Nasa'i wa Ibnu Majah mukhtasaran, tapi hadis ini dikeluarkan, ditulis oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i secara ikhtisar. Min hadisi Ubaidillah bin Abdullah ibn Utbah, dari hadisnya Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, an abihi, dari ayahnya, an Ammar, dari Ammar. Fahuwa hadithun mausulun, dan itu adalah hadis yang mausul. Wa ala hadha fayakunu law sahha hadithud darbatain fa innahu min fi'lihim. Maka andaikan hadis dengan 2 kali tepukan itu adalah hadis sahih, maka itu berasal dari pekerjaan mereka. Wa kadzalika aidan qaulul Ibnu Laits ila ma fawqal mirfaqain. Begitupun juga ini adalah pekerjaan mereka juga, perkataannya Ibnu Laits bahwasanya usapan itu sampai ke atas dari 2 siku. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Ahmad ibn Abi Khalaf wa Muhammad bin Yahya an-Naisaburi fi akharin qalu haddatsana Yaqub akhbarana Abi an Salih an Ibn Shihabin haddatsani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Abdi Abbas an Ammar ibn Yasir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrasa bil ulat al-jaish wa ma huwa Aisyah fanqata'a iqdun laha min jaz'in zifar fahabasa an-nas ibtigha'a iqdiha dhalika hatta adha'a al-fajr wa laysa ma'an nasi ma fataghayyadha 'alayha Abu Bakar radhiyallahu anhu wa qala habastin nas wa laysa ma'ahum ma فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا بأيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. وهذا حديث ثابت وأصله في صحيح بدون زيادة مسح إلى المناكب والآباط. Dan hadis ini sama, berasal dari hadis sahih, dan di dalam hadis tersebut tidak ada penyebutan sampai kepada 2 pundak dan ketiak. Wa ta'ris wa nuzulul musafir akhiril lail istirahah. Ta'ris ini adalah
turunnya atau istirahatnya musafir pada malam hari untuk istirahat. Wal aqdu alladzi li Aisyah min jaza'i zifar. Jadi yang kalung yang dipakai oleh Sayyidah Aisyah itu dari jaza' zifar. Dijelaskan di sini al-jaza' kharazun fihi sawad wa bayat al-wahid juz'ah wa zifar Madinah bisawahilil Yaman. Ya. Jadi itu adalah sebuah kalung yang kemudian kalau Zifar itu adalah sebuah kota di kota di Yaman ya. Wa fi hadzal hadis anna Allah taala anzala ayat at-tayammum fi hadhihi al-qissah. Maka menurut hadis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum dengan kisahnya ini. Wa tayammum at-tatahhur bis-sa'id. Maka tayammum itu adalah bersuci dengan tanah. Faqamal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadarabu bi aydihim ilal ard. Maka orang-orang muslim di kala itu kemudian bersama Rasulullah menepukkan tangan mereka ke tanah. Tsumma rafa'u bi aydihim. Kemudian mereka mengangkat tangan mereka walam ya'khudhu minat turab bisyai'a dan tidak mengambil dari tanah itu apapun. Li'anna al-maqsud ma yu'allaq bil yadin minat turab. Karena yang diharapkan dari tepukan itu hanya yang menempel ke telapak tangan. Amma kaunuhum masahu wujuhahum wa aydihim ilal manakib wa ilal abad min butunil aidi fa hadza kama sabaq. Adapun adanya mereka kemudian meneruskan membasuh itu sampai ke pundak dan kepada ketiak, penjelasannya adalah seperti yang sudah kita jelaskan. Imamin ijtihadihim, ada kalinya itu adalah ijtihad mereka. Summa bayyana lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam au annahu mansukh. Dan ini kemudian dijelaskan kemudian bahwasanya tidak begitu dan atau ini adalah suatu yang mansukh. Walihada qala Ibnu Yahya qala Ibnu Syihab fi hadisi la yu'tabar bihada an-nas. Maka Ibnu Yahya dan Ibnu Syihab mengatakan la yu'tabar bihadan nas, maka tidak dianggap orang-orang ini ay la yu'tabaruna bihadzal hadis wa la ya'khuduna bihi. Hadis ini tidak bisa dianggap dan tidak bisa dijadikan dalil. Walam yadhhab ahadun ila anna tayammum ila al-abad wal manakib, dan tidak ada satu orang pun yang kemudian menganggap tayamum itu sampai kepada ketiak dan pundak. Fala yu'mal bitayammum ila al-abad wal manakib, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan pengamalan bahwasanya tayamum itu sampai kepada ketiak dan pundak. Jadi di hadis ini menjelaskan tentang hadis yang 320 ini tentang asbabu ya, bahwasanya turunlah ayat tentang rukhsah ya, rukhsah bahwasanya diperbolehkan apabila tidak mendapati air untuk menggunakan debu. Alhamdulillah sudah kita baca hadis nomor 318, 319, 320 dari syarah kitab Sunan Abi Daud. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.